Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran untuk hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita memulai pelajaran, setelah kita berdoa, terlebih dahulu Bapak akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Ayu Wulandari, Fitriani, Sri Kanti, Suci Rahmadani. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang baru. Sebelum itu, untuk kenyamanan kita bersama, coba masing-masing anak-anak sekalian untuk merapikan tempat duduknya dan memperhatikan di sekelilingnya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan ilmu tajwid dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Dan ini kita bisa jumpai pada halaman ke-61. Masing-masing coba memperhatikan buku tersebut. Tentunya sebelum kita mulai, ada hal yang perlu untuk Bapak sampaikan, yakni di sana kita akan menjumpai kompetensi inti, yakni menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya sampai mengelola, menyaji dan menalar. Dan intinya adalah kompetensi inti ini supaya dapat untuk kita capai pada pelajaran kita pada hari ini dan seterusnya. Dan begitu juga ada kompetensi dasar, yakni kompetensi yang harus kita capai untuk hari ini dalam mata pelajaran Quran Hadis pada bab dan menikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Di sini kita akan membahas tentang qala. Sebelum kita memulai qala, di sini Bapak akan menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi nanti kita akan membuat 4 kelompok dengan materi yang akan Bapak kasihkan kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita memasuki kepada kelompok, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan materi yang penting secara garis besar untuk didengarkan oleh anak-anak sebelumnya. Setelah itu nanti baru anak-anak sekalian akan Bapak kasih tugas dan mengerjakannya secara berkelompok. Paham? Terlebih dahulu, coba anak-anak sekalian memperhatikan bukunya yang telah ada di depan masing-masing. Yakni tentang ilmu tajwid dan sifat huruf hijaiyah. Di sana kita akan membahas tentang qalqalah. Yakni qalqalah tersebut sebagaimana ada di dalam buku, yang pengertiannya adalah bergerak. Qalqalah secara bahasa artinya bergerak. Adapun menurut istilah adalah getaran. Getaran pada mana? Makhraj. Getaran pada makhraj.
Jadi itulah pengertian dari qalqalah. Qalqalah dalam pelajaran kita untuk hari ini bisa kita jumpai dalam buku terbagi kepada berapa? Kepada dua. Ada qalqalah kubra dan ada qalqalah sughra. Dan di sana juga huruf qalqalah memiliki berapa jumlahnya? Ada? 5. Apa? Ba, jim. Demikianlah untuk penjelasan Bapak secara garis besarnya tentang pelajaran kita untuk hari ini, materi qalqalah. Sebelum kita lanjutkan kepada tugas yang berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Bapak ingin bertanya. Qalqalah tadi artinya bergerak. Kalau menurut istilah bergetar. Jadi di sana tadi ada hurufnya ba, jim, dal, ko. Adakah huruf qalqalah di sini? Ada berapa? 2, yakni huruf ba dan dal. Jadi qalqalah bisa dibaca ketika dimatikan hurufnya. Sampai di sini jelas? Jelas. Bapak ingin bertanya, bisa huruf qalqalah dibaca qalqalah ketika ia berharkat atau berbaris hidup? Tidak bisa. Maka karena ia akan bisa dibaca ketika ia berbaris mati atau sukun. Oke, sampai di sini anak-anak semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Sehubung dengan langkah berikutnya adalah kita akan melakukan diskusi, maka Bapak akan membuat satu kelompok diskusi yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang Bapak janjikan tadi. Berapa kelompok? 4 kelompok. Untuk itu Bapak minta masing-masing mengira atau menghitung 1 sampai 4. Basic. 2. Itu berapa? 2. Itu 4. Itu 1. Itu sana 4. Itu 2. Ingat nomor masing-masing? Ingat. Yang kelompok 1 yang membilang 1 tadi segera pindah ke sini, yang membilang 2 silahkan pindah ke situ, yang membilang 3 silahkan pindah ke sini, yang bilang 4 silahkan pindah ke sini. Paham? Segera bertukar posisi. Ingat nomor masing-masing. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sana, 3 sini, 4 sana. Secepatnya. Ingat nomor masing-masing. Yang situ menghadap ke belakang. Yang situ menghadap ke belakang. Yang kelompok 1, 2 sana 2. Yang 2 sana. Jadi siapa satu lagi? Yang bilang 1 sini tadi siapa? Cepat. Berarti ada 5 ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Ambil bakunya, ambil bak yang lain. Itu yang bilang berapa tadi? 3. Ya, Islam. Itu berapa tadi? Ambil bak yang ini. Itu 3. Mana 3? Sudah? Masing-masing Bapak minta untuk menelaah atau memperhatikan tentang bacaan wal fajri wal layalin ashr. Ada itu ya kan? Di halaman 65. Setiap kelompok Bapak minta untuk mencari qalqalah di dalam
ayat tersebut dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Langsung ditulis di selembar kertas. Satu yang menulis, yang lain mencari. Satu aja yang menulis. Masing-masing berdiskusi dengan kawan kelompoknya, jangan berdiskusi dengan kelompok yang lain. Cari wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr sampai 5 ayat. Ada berapa qalqalahnya dituliskan. Ya, huruf-hurufnya ba jim dalqa. Masing mencari ya. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Sudah. Bapak tunggu 2 menit pada masing-masing kelompok. Setiap kelompok setelah ini nanti akan membacakan, satu orang dari setiap kelompok membacakan hasil dari apa yang dia temukan. Paham? Sudah siap? Oke. Sehubung sudah siap, maka Bapak minta kepada kelompok yang pertama sudah bisa untuk menyampaikan hasil temuannya. Kelompok kedua sudah. Kelompok ketiga bisa membacakan apa yang ditemui dari qalqalah tadi. Kelompok 4 bisa. Kita mulai dari kelompok 4 untuk membacakan apa bunyi dari qalqalah yang ditemui dari surah Al-Fajr 1 sampai 5. Disilakan untuk baca. Contoh yang pertama, wal fajr. Contoh yang kedua, Hijr. Hijr. Bagus. Dari yang kelompok yang lain ada yang memiliki perbedaan dari kelompok 4? Tidak. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 4? Ada? Tidak. Sebelum tidak ada yang bisa ditanyakan dan masing-masing memiliki jawaban yang sama, maka Bapak akan menanyakan kepada masing-masing kelompok, yaitu setiap kelompok boleh menjawab dari pertanyaan Bapak. Mengapa kalian memilih wal fajri? Wal fajr? Karena adanya huruf apa qalqalahnya di sana? Jim. Yang kedua tadi coba dari kelompok 2, kan kelompok 2. Ini. Apa yang kalian jumpai tadi? Selain wal fajr. Apa bunyi ayatnya? Hijr. Kenapa hijr tadi dibuat? Karena ada apa qalqalahnya di sana?
huruf jim yang mati. Untuk itu semuanya sudah paham? Paham. Demikian untuk pembahasan kita tentang qalqalah. Untuk itu kepada semua kelompok kembali memutar bangkunya, bukan berarti keluar dari kelompoknya, hanya memutar bangku ke depan. Oke, sehubung dengan diskusi yang telah kita lakukan tadi berjalan dengan baik dan dapat oleh anak-anak sekalian memahaminya, maka perlu Bapak untuk simpulkan bahwa yang dikatakan qalqalah adalah apabila kita menjumpai 5 huruf yang telah ditentukan, yakni ba, jim, dal, ta, apabila yang kita jumpai dalam keadaan mati. Namun apabila kita jumpai ia dalam keadaan hidup, maka tidak bisa dibuat ya qalqalah. Contoh, bismillah. Bismillah bisa nggak ada qalqalahnya di sana? Tidak apa, walaupun ada rupa, tapi rupanya oke. Sampai di sini paham? Paham. Oke. Adapun kegiatan kita untuk yang berikutnya pada pertemuan akan datang adalah membahas tentang bagaimana cara baca dari mad asli, mad wajib, dan mad jaiz. Bagi kelompok yang dapat menjawab akan mendapatkan nilai yang baik, dan alhamdulillah pada hari ini semua kelompok dapat memberikan jawaban yang benar, dan pembelajaran kita dapat menyampaikan kepada yang kita harapkan dalam bidang pengetahuan. Untuk itu mari kita mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri pertemuan kali ini, dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan bosan untuk terus belajar. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.